Bongkar depan itu biasa. Oke, yuk. What up? Selamat datang di obrolan abad 21 Special Manor House bareng Adil Sofyan di sini. Kenalin, gue Jack. Gue Esa. Yang di tengah kita. Gue Adil Sofyan. Asik. But you can call me Adil. Oh tadi habis meeting. Pakai bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Gue agak nguping gitu nih orang ngomong apa. Belepotan. Panik. Panik ngomong sama bule. Kalau boleh tahu sekarang lagi sibuk apa Dil? Sekarang sibuk kerja. Kan WFH ya sekarang. Oh iya benar. Jadi bisa ditambah kesibukan main game gitu. Main game online. Oh. Menghasilkan denger. Menghasilkan dan menghabiskan juga gitu. Plus Plus lah. Iya. Jadi BTW Adil Sofyan ini dulu gue pernah membuat sebuah band dengan Adil. Namanya Panorama. Waktu itu kita sudah merilis satu buah album. EP apa album sih? Album. Waktu itu bilangnya album. Oh album ya. Album. Terus udah gitu setelah albumnya dirilis di digital platform, bandnya bubar. Coba ceritain dulu dia kenapa bisa bubar. Biar nih orang-orang yang kepo kenapa Panorama bubar tuh tahu gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum buat penonton. Jadi dulu itu kenapa bisa bubar? Karena pertama Rian dulu kan keluar. Yang dulu cabut. Ya basisnya dulu keluar. Dia dengan alasan inilah udah capek gitu sama musik. Iya gak sih? Yep. Dia ini dulu ada pendekatan agama. Oh iya. Gitu jadi oke, gua cabut nih dari musik gitu. Bener-bener memblok musik terus ya udah jadinya kita tanpa basis gitu kan. Nah jadi kan gua sebagai vokalis wah ini nggak bisa nih band Sebagai jangan tanpa frontman. basis nih nggak bisa. Gua cabut gitu nggak ya? Lu cabut yang kedua berarti? Iya. Beresin. Saya mau yang pertama. Oh. Jadi ngeliat aduh ini sorry ya anak-anak Panorama yang lain. To be honest nih. Bandnya cubluk kan. Cubluk memang. Tapi ya asik. Maksudnya pada saat itu sih ngerasanya enjoy aja. Tapi ada beberapa inilah ya momen bikin jadi kendor gitu. Jadi aduh males nih. Apalagi dulu kan masih mahasiswa. Baru lulus. Aduh bokeh gitu. Aduh terus ada aja nih kegiatan yang ngeluarin duit gak jelas. Kan Oh iya. boleh bicara kasar sih. Boleh dong. Goblok gitu. Goblok. Iya. Konfirmasi dulu. Boleh ngatain orang atau enggak? Iya gitu ngerasanya wah parah nih terus udah konsultasi sama keluarga. Bener. Ini bener. Konsultasi sama keluarga tapi nggak semuanya. Maksudnya sama kakak sama ipar yang pernah terjun juga itu di dunia musik. Ini gimana ya band gue gini. Ya dikasih pengalaman gitu. Ya udahlah cabut aja kalau kayak gitu. Ya? Jangan udah cabut aja. Lagian lo bisa nemu yang lebih gitu mungkin bisa di kerjaan lo gitu katanya. Oh ya udah gitu. Terus dulu ke pacar nanya ini gimana ya. Kan dia selalu mendengar keluhan gitu, keluh kesah. Oke. Iya tiap saat. Jadi ya udah tuh keluar aja katanya. Tapi ya baik-baik gitu ngomong. Ya udah akhirnya pas momennya pas ngerasa udahlah ini Rian udah keluar. Terus ngerasa aduh ini si albumnya juga nggak ini ya saya udah keluar tuh ini nggak sih ngerasa nggak puas juga nggak sih waktu single keluar pertama? Ya pokoknya ya kapan sih kita ngerasa puas? Nggak pernah ngerasa puas kayaknya. iya pokoknya lagi Standar manusia. lagi pada kendor lah semuanya terus udah ini kesempatannya nih terus udah akhirnya ngomong nih di grup ya saya. Di grup apa langsung? Nggak langsung pokoknya. Lupa ya. Pokoknya kita nggak ketemu langsung gitu. Pokoknya Aing sama Adil berantem lah. Pokoknya di grup dulu. Oh kalian sempat berantem berarti? Berantem. Bener. Ini bacot-bacotan di grup gitu. Ini ya Esa kan dulu pendiri Panorama gitu dari awal dari The founder ya with Novel Majid and Dika Fajar Dika Ahmad. Fajar Ahmad gitu.
kan dia paling gegeduk pasti gitu. Petinggi di panorama ya. Gua kan apa tuh baru masuk di tengah-tengah. Terus mencoba menyampaikan aja apa yang gua rasain gitu. Gua mah anak baru terus. Oke. Gitu. Ya udah akhirnya ribut lah pokoknya di situ. Terus ya udah akhirnya Tumpah tuh keluh kesahnya ya pada saat itu. ya udahlah ini gua keluar gitu. Tapi ngomongnya juga lewat ini ya, lewat ISO apa Aik ya? Enggak, kita ini dulu ngobrol di kopsil dulu gitu kan. Oh iya, jadi gimana mau lanjut nggak gitu. Pokoknya Itulah, basic. gimana jadi butuh lo tuh serius deal gitu. Soalnya frontman-nya kan pasti vokalis ya. Iyalah, jelas. Ya frontman-nya vokalis, terus bandnya begitu lagi. Mhm. Terus kan tahu sendiri kalau manggung siapa yang dicari. Aduh Sofyan gitu. Wow. Iya sih. Maaf, Iya, ada iya, sombong oke, oke. dikit. Iya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Lah memang begitu adanya kan. Iya. Iya terus ya udah habis itu keluar aja. Iya. Lagian juga waktu itu ngerasanya kayak apa ya, si bandnya tuh ini bandnya teh apa gitu. Tapi pengen kayak apa gitu. Nggak sadar diri anak-anaknya. Gitu jadi kayak di luar kapasitas aja. Iya. Kita tuh kayak seperti sungai yang menambah samudra gitu. Iya gitu, jadi kayak kapasitasnya segini tapi acuannya kemana. Gue sih ngerasanya gitu ya saya. Iya. Jadinya kayak nggak dapat poinnya gitu. Jadinya tiap kegiatan, tiap tujuan yang kita lakuin tuh jadinya nggak berasa happy aja. Jadi kayak ekspektasinya selalu melebihi kapasitasnya gitu. Jadi kayak anjir, jadi ngerasa gagal aja gitu. Tiap ngeluarin apa, pasti band kan ngeluarin apa ya, campaign atau lagu. Jadi karena kita ekspektasinya terlalu tinggi, jadi kalau ada apa respon dari luar ternyata, aduh kayak gini ya. Jadi ngedown terus ya udah itu down yang bertumpuk jadinya. Ya udah meledak itu bom waktu. Jadi buat Anda yang bikin band tapi nggak jelas, Mending bubarin aja dari bubarin sekarang. aja. Dari sekarang. Dari sekarang juga. Saat Anda nonton ini, bubarin. Jadi mending memilih jalan seperti mana aja gitu ya dia. Ya kalau bisa. Kalau Kalau siap ngikutin dengan konsekuensinya ya udah mangga gitu. Tapi ya konsekuensinya gini, jadi kayak aduh kangen juga ya gitu. Aduh, waktu itu berantem sama Esa nggak enak nih. Kita kan bro banget nih, gila anjing. kan sampai gitu. sekarang. Iya, tapi akhirnya setelah cuap-cuap gitu. Ini baikan ya saya. Iya. Pokoknya dari Berapa beres- lama tuh kalian ininya? Lama. 6 bulan udah nggak ya? Ada lah. Ya 6 bulan kayak nggak ini aja, maksudnya chat gitu kayak. Tapi kayak lu tau gak sih kalau misalnya lu ada sesuatu sama orang ada yang aneh gitu. Iya. Kayak ambience-nya tuh beda. Iya, benar. Kayak gitu. Sampai Iya. akhirnya waktu itu di-clearin dengan penjamuan. Ya Ya, kalau anak-anak yang ngelerai, yang bikin damai siapa lagi kalau bukan orang tua gitu. Wah. Iya, Ya, benar. ya namanya juga anak-anak lah Iya, berantem. benar. Ujung-ujungnya orang tua harus turun tangan guys. Benar. Makanya Benar. buat orang tua boleh sponsor ya. Gitu. Ya oke udahlah cukup Orang lah. tua mereka maksudnya? Orang tua mereka maksudnya? Iya. Iya. Ya udah cukup intermezzonya. Iya, gitu. oke. Tapi berarti sekarang udah nggak ada musik-musikan lagi deh? Sekarang sih kalau yang benar-benar serius enggak. Tapi kadang kalau ke Bandung ketemu Esa gitu, kadang Esa suka ini bantu bikin lagu yuk. Ini asisten gue aja kalau misalnya gue bikin lagu. Bikin lirik gitu apa. Lirik. Kan ya Esa juga manusia gitu guys, dari ribuan karyanya juga pasti mentok gitu. Oke. Ya ujung-ujungnya butuh apa? Oke, butuh pendapat orang lain, Iya, butuh iya. ide dari orang lain gitu. Nah, Tapi kalau lu ke Bandung aja pokoknya. Tapi lu pernah ini gak sih kayak dihasut atau disuntik Esa lagi? Udah ngapain aja. Iya. Musik aja lagi. Iya. Sekarang juga masih Goyang gak tadi? rada goyang. Ah. Karena gini, dulu ngomongin ini kali ya titik balik kan. Iya. Dulu kenapa keluar juga itu salah satu titik balik kayak aduh di kantor dulu kan kerja di Bandung. Iya. Kantornya nggak benar. Terus BU juga kan pasti. Ya.
jadi anak band pop gitu butuh dandan gak sih? Iya benar. Dan gue Looks harus oke. harus oke, dan gue ngerasanya nggak total aja di situ. Terus pengen les vokal lah, pengen apalah, pengen pokoknya yang bisa inilah membekali gitu. Jadinya nggak bisa. Terus bandnya gitu-gitu juga, jadinya ya udah meledaknya di situ. Tapi setelah udah menjauh dari masalah itu, jadi itu sebenarnya nggak membereskan masalah sih ya saya. Jadi jatuhnya gue lari gitu dari masalah itu. Gue mencari pembenaran gitu atas diri gue gitu. Gue mah gini, gue pokoknya yang gue butuhin ya udah ini. Gue pengen ngejar karir dulu. Terus ya udah kerja di Jakarta. Nah, udah bisa mandiri, ketemu dia diajak ngeband lagi, rada goyang sih memang. Ya. Ayolah. Ayo. Jack, mau gabung gak? Mau. Murah banget. Murah. Cuma nunggu ini aja personilnya gitu ya. Iya, itu yang susah kan, karena kan beberapa personil Panorama yang lainnya pengennya formasinya masih yang sama gitu. Cuman kitanya menganggap kayaknya yang ini udah kurang nih gitu. Bukan kurang apa ya? Beda. Kayak jatuh ke lubang buaya. Oh. Ngerti gak sih? Gua nggak bahas skill ya, maksudnya nggak bahas ini. Cuman dengan pace bermusik seperti dulu gitu, kayak trauma aja gitu kalau dibawa lagi, ngerti gak sih? Kayak aduh, tadi Jatuhnya takut kan. takut, iya jadinya takut gitu. Iya. Tapi semenjak lu kerja kantoran, lu ngerasa, maksudnya kan lu selama ini kan hidup bersama musik gitu kan. Iya. Iya kan. Terus pas lu mulai kerja kantoran, lu merasa kayak aduh gitu. Pernah gitu gak sih? Pernah. Soalnya kayak apa ya? Sedikit ada yang hilang aja gitu. Tapi memang nggak mewakilkan diri gua semua gitu. Iya. Karena Sebagian aja ya, sebagian. iya mungkin nggak sampai sebagian, kayak aduh. 4 lah. Iya karena dulu benar-benar apa ya? 7/8. Ditarik Esa untuk nyanyi tuh gua nggak dari penyanyi gitu, nggak, cuma temen aja waktu itu dikenalin terus coba nyanyi, oh masuk Panorama ya kayak gitu ya. Bener-bener nggak ada ini passion buat nyanyi beneran, cuma bakat alami aja dulu, paduan suara udah gitu doang. Iya. Oke. Terus dipaksa nyanyi mikir. Oke, bubar. Iya terus tiba-tiba dikasih beban gitu kayak nggak siap gitu. Tapi selama menjalani merasa terbebani? Enggak lah. Kenapa lu yang jawab? Ya enggak apa-apa. Gua wakilin, gua kan temennya. Iya. Ini Enggak lah. ada siklusnya. Oh ada siklusnya. Dia enjoy kok jadi. Ada siklusnya bener. Enjoynya ada. Iya bener. Enjoy. Nah dia tuh biar nggak salah-salah banget. Karena tuh di sini tuh dia victim. Iya ada siklusnya gitu, kadang lagi semangat gitu, senang. Lagi ini aduh males gitu, terus Iya. dikasih PR banyak, Naik turun lah ya. naik turun sama teman-teman, ini tolong belajar ini, aduh gitu, karena emang passionnya dari awalnya nggak di situ, jadi dikasih tekanan gitu, jadinya gampang naik turun gitu. Tapi unik sih, maksudnya kayak yang kadang tuh orang ada yang memang dia udah lepas dari musik tuh, dia ngantor tuh misalnya kan. Tapi ya udah, gue ngantor dulu tapi gue tidak mau meninggalkan musik gue. Gitu. Iya ada yang gitu. Tapi berarti ada kemungkinan lu bakal balik lagi ya? Ada dengan catatan, Ada. Esa, gue mau bermusik, tapi lo di Jakarta ya. Ya itu dari waktu itu syaratnya itu mulu, Jack. Oh. Jadi gua kalau ke harus Bandung kan, aduh capek Tapi kan banget. tahun depan gue di Jakarta. Nah itu mungkin. Oh iya. Iya. Oke lah. Ya gak harus bermusik secara profesional Iya lah ya. bener. Iya. Kayak bermusik aja ngumpul terus bikin sesuatu, itu juga udah bermusik sih menurut gue. Iya gak sih? Bener. Bener ya saya? Bener. Oh. Bener. Iya. Ya gitu. Cuman lebih aktif ya. Tapi gue pengen kepo.
dari tadi kan kita ketawa hahaha hihi, ya kan? Iya. Gue pengen tahu nih. Di balik Iya, sosok di balik dia seorang yang tengil. sosok Menurut gua tuh Adil seorang. tuh orang yang sangat tengil gitu loh. Iya. Kayak dia tuh kayak menggunakan topengnya dia yang ini karena dia menyembunyikan banyak hal, 1000 hal di belakangnya dia yang menurut gue cukup dark juga. Oh, gitu. oke. Adil. Tapi kan Anda juga begitu. Enggak. Kan Anda pernah bilang kita tuh cuma mau ngeliatin apa yang kita mau liatin aja gitu ke orang. Iya benar sih. Kenapa kita harus umbar? Mungkin yang ekstrovert gitu. Cuman kan gua nggak gitu. Kenapa gua harus kayak gitu gitu. Iya. Terus kenapa harus yang disebut gitu tadi topeng apa? Lanjut Jack. Oke. Di balik sosok seorang Adil nih, lu pernah sih ngerasain kayak sedih yang sedih banget gitu? Pernah. Sampai lu nggak bisa lu jadi seseorang yang berbeda di mata orang jadi. Iya kadang kalau udah over tengil gitu. Oke. Kan gimana ya? Kalau orang yang bener-bener kemana-mana dibawa enteng, kan jadinya ngegampangin ya. Maksudnya ngegampangin reaksi orang. Oke. Kadang gua ngomong ngatain orang atau apa, orangnya kan biasa aja gitu. Dan bagi gue itu jadinya lucu gitu. Cuman ternyata di balik itu semua misalkan orangnya sakit hati atau lama-lama juga jadi males gitu. Meskipun guanya bercanda terus ngisengin mulu, ujung-ujungnya jadi males ya Sa. Bener. Itu contohnya adalah mantannya Esa gitu, diceng-cengin terus tiap ketemu. Ujung-ujungnya males, nggak mau ketemu sama sekali. Oh iya. Iya, tapi konteksnya belum parah banget lah itu. Cuma udah males lah ya. Lumayan sih malah. Ya mungkin Lumayan. kena batas bawahnya dia mungkin. Iya, iya, kena. benar, benar. Iya, dan gua nggak tahu gitu. Maksudnya batasan orang karena orangnya gampang Iya, gitu iya, memang. iya. Dan itu semua mungkin karena dulunya mungkin pernah dibully. Jujur emang dulu SD dibully. Dulu Oh iya? giginya tongos dulu. Siapa? Gua Serius? di behel. Jadi ini semua nggak alami Sa. Yang dilihat sekarang tuh nggak alami. lucu ya. Nah, boleh. itu apa mungkin dari situ kayak bikin barrier sendiri, kayak orang bisa ngejudge kita kenapa kita nggak bisa gitu. Iya. Itu yang jadi. Ada pemikiran yang salah gitu di situ kayak apa ya, kenapa gua harus balik baik, ngerti gak sih? Meskipun kalau kita dijelek-jelekin tuh kan harusnya ya udah respon positif aja. Iya benar. Harusnya. Tapi nggak tahu kenapa waktu itu terlintasnya bikin barrier seperti itu, terus ya udahlah kita baik ke singa juga, singanya kan pasti makan kita, ngerti gak sih? Iya. Jadi ya udah senggol bacok aja lah, udah gitu kayak. Iya. Nah mungkin gara-gara itu jadinya bikin barriernya kejauhan kali ya, offside. Jadinya malah jadi seenaknya gitu ke orang. Nah dari situ kadang kasus-kasus di lingkaran gua gitu jadinya kadang aduh kalau dicuekin dikit FOMO, ngerti gak sih? Fear of missing out. Kayak aduh ini gua nyebelin banget ya, terus kayak aduh ngerasa nggak diajak, terus atau ngerasa Insecure. Iya. Karena Bener. jadi kayak aduh, padahal mungkin orang lain juga biasa gitu ya, tapi kayak ngerasa aduh ini kayak gue emang gak dibutuhin gitu. Iya, Kayak iya, gitu iya, kadang. iya. Terus jadi ngedown. Kadang kalau sendiri gitu tiba-tiba kepikiran gitu juga ngedown banget. Cuman ya udah ketemu orang bisa pura-pura bahagia lagi gitu. Kayak ngerasa gue salah apa ya gitu. Iya, nah itu goblok juga, ngerasa udah tahu salahnya banyak. Iya gitu. Cuman kalau yang sedih banget sih kayaknya. Enggak, tapi sebenarnya sih apa ya? Seharusnya ketika temen lu kan banyak misalnya. Temen lu banyak. Seharusnya kan mereka sudah bisa bertoleransi dengan itu gak sih? Iya. Iya, kecuali sama orang baru gitu. Apa lu sama orang baru kayak gitu juga? Tapi setiap orang tuh punya limitnya juga sih Jack. Kadang menurut gua Adil tuh suka
suka lepas aja gitu. Oh, Kadang- labas. soalnya menurut gua Adil tuh dulu tuh dia salah satu teman gua yang kurang bisa berempati sama orang, nggak bisa ngebaca gerak-gerik orang gitu. Iya, ini iya, iya. ini orang tuh nyaman gak sih dengan dia bersikap kayak gitu. Iya. Nah kan kalau misalnya gua nih sebagai temennya mungkin gua punya batasan yang akhirnya akhirnya gua harus bertoleransi sama itu gitu. Tapi juga toleransi gua pun ada batasnya juga tetap. Jadi ada hal-hal yang akhirnya anjing nih orang kenapa sih nyebelin banget gitu. Lu kan sedekat ini nih. Lu sedekat ini kan Gitu sekarang. Emang iya gitu. Lu pernah maksudnya pada saat Adil seperti itu lu pernah ini gak sih, Sa? Sebel, sedih. Sedih. Sebel. Yang Lu bikin sedih? gua sedih sama Adil tuh di part dia cabut dari Panorama. Oh. Itu lumayan bikin gua down sih. Wow. Iya, soalnya gini. Soalnya gini kalau boleh jujur, setiap band yang gue bikin dari dulu selalu kandas. Oke. Selalu gue nggak pernah berhasil bikin satu band yang sampai yang ada di bayangan kepala gue udah sebesar ini atau udah main di mana gitu. Nah waktu itu jujur gue menggantungkan harapan gue di Panorama. Oke. Waktu itu cuman di berjalannya si anjing ini cabut. Kebayang gak sih lu udah menaruh harapan di situ? Oh benar. Tapi bukan gara-gara gua, tapi gara-gara orang lain, gua harus menutup harapan gua. Itu cukup mengubah hidup gua sih. Iya karena lu itu. banyak menaruh ekspektasi di situ kan. Iya. Dan waktu itu juga ini kan ngelemparnya, kan lu mah udah ada angsa, gitu. Oh itu yang buat Iya, sempat. Emang iya gitu. Iya di chat. Ya mana mah udah ada angsa tuh. Maksudnya Gitu. kalau ini bubar juga kan ada yang lebih pasti, ngerti gak sih? Tapi kan tetap beda Dil, maksudnya Tahu. Angsa gue nggak pernah ikutan proses kreatif mereka Iya. gimana sih mereka ngebentuk band itu gitu, sedangkan Panorama dari yang zaman gue bertiga nih sama Majid sama Kang Dika sampai akhirnya ketemu lu gitu, gabung main musik bareng, seru-seruan bareng, tolol-tololan bareng, terus akhirnya anjing cuma gara-gara satu dan lain hal yang menurut gua nggak esensial aja gitu jadinya anjing. Iya. Faksi waktu itu. Iya karena dulu juga mikirnya kan Panorama nggak cuma Esa doang, mungkin Esa ngerti gitu. Cuma yang lain gimana? Iya. Ya itu makanya mau nggak mau ya harus berani gitu. Apa tadi itu ngomong apa sih? Kok jadi Panorama lagi? Sedih. Iya sedih. Kesedihan, salah satu kesedihan gua itu. Iya sih sedih. Kalau lu ngerasain yang sama juga gak sih sama Esa rasain? Dulu sedih. Soalnya tiap hari tuh pasti ketemu Esa. Tapi kita jarang lah yang ngomongin lagu, ya gak sih? Di momen-momen tertentu aja sih kalau misalnya udah malam gitu baru. Pokoknya lebih ke bener-bener jadi best friend aja ngomongin tolol. Atau yang tolol-tolol aja gitu, yang random gitu. Sampai akhirnya gua sama Adil punya konklusi kalau misalnya oh iya gua tuh sama lu cuma berkawan doang, kita nggak bisa kerja bareng. Oke. Iya itu Iya bener-bener kan? konkret. Udah paling jelas. Tapi positifnya ya bener-bener kita jadi nggak apa ya? Kalau nyariin Esa tuh Esanya nggak lari, ngerti nggak sih? Iya, benar. Karena beberapa kasus Esa kayak gitu. Kalau dicariin Esanya lari, karena mungkin ya gitu ada gapnya di situ. Cuman karena udah, Ada pressure-nya tuh mikirinnya band gitu. karena ya udah kita mah udahlah teman aja. Ya udah jadi awet gitu guys. Jadi kalau mau ngapain juga udah aja, mau diem bengong berdua diam-diaman juga ya udah santuy aja sih. Cuma memang Esa nggak santuy sih kalau gitu. Harus ngobrol gitu, harus Ya ngobrol. iyalah anjing. Jack bayangin ya gue ke Jakarta nih. Nginep di tempat dia, gue datang dia main RF anjir sampai jam 3 pagi. Kacangin gue gila gak? Gila gak sih? Gila sementara dia kalau ke Bandung kosongin jadwal gue ke Bandung gitu. Kan tai. Itu kan cuma hierarki siapa yang lebih berkuasa ya. Nggak, tapi maksudnya dengan yang tadi lu bilang kayak yang berkemungkinan bakal bermusik lagi bareng Esa gitu. Apa lu nggak takut bakal terjadi lagi si gap-gapan itu, selek-selekan itu gitu? Enggak sih. Maksudnya gue sama Adil banyak hal yang maksudnya
di luar ini pun gue sama Adil sering banget ngobrolin tentang panorama gitu, brainstorming dulu tuh kayak gimana. Oh iya gue tuh salahnya ini ya. Maksudnya gue menyadari apa yang salah di gue waktu itu. Adil pun menyadari gitu. Jadi kalau misalnya dan tadi gue sama Adil udah punya konklusi kalau misalnya gue barengan sama dia tuh ya udah emang gak usah kerja. Jadi akhirnya mindsetnya akan dibentuknya ya udah kalau misalnya emang mau ngeband lagi ya gak usah kerja. Emang seru-seruan aja gitu. Oke. Oh, konsep si bandnya bukan untuk kerja tapi buat seru-seruan. Kan beda kayak Manor House gitu atau Angsa Iya, yang iya. punya mindsetnya sendiri-sendiri. Iya itu udah harus mindsetnya profesional aja, emang udah bener-bener harus hidup gitu. Oke. Tapi tadi kan lu sempat mention si kesedihan lu kan, titik down lu. Nah, gue pengen tahu dari sudut pandang lu berdua yang buat lu susah keluar dari si kesedihan yang lu alamin. Maksudnya kesedihan yang lu alamin berdua ini kan beririsan nih. Karena lu bro banget nih kan berdua. Ya kan? Iya ada hal yang mirip, ada hal yang jauh banget. Jauh banget. Apa yang buat lu susah buat keluar dari kesedihan itu? Yang bikin susah keluar dari kesedihan tuh kadang buat gue pribadi penilaian orang sih Jack. Pilihan orang. Karena gini, gue tuh tipikal orang yang gue agak susah untuk bercerita sama orang. Oke. Jadi ketika gue merasakan sedih, akhirnya gue telan sendiri aja, gue makan sendiri aja gitu. Nah, ketika gue berusaha untuk anjing kayaknya ini udah nggak bisa nih, gue harus cerita sama orang gitu. Nah, katakanlah gue cerita sama lu nih Jack. Iya. Nah, yang jadi concern gue adalah cara lu menilai cerita gue, cara lu menilai kesedihan gue tuh seperti apa. Itu yang jadi concern gue banget. Iya, Dan iya, itu iya. yang bikin gue susah dari perasaan sedih itu gitu. Jadi lu bergantung sama feedback orang. Soalnya kalau misalnya gue bisa dengan mudah nge-twist kayak misalnya gue sedih nih, tapi gue bisa dengan sangat mudah menilai oh iya gue sedih tapi ini ada efek baiknya kok buat gue. Ya. Tapi ketika itu udah nggak bisa gue dapetin, gue udah nggak tahu nih anjing efek baiknya apa ya dari hal ini gitu. Ketika gue mau ungkapin ke orang yang dimana misalnya orangnya pun gue pilih-pilih siapa gitu. Nah misalnya gue percaya sama Adil, gue ngobrol nih sama Adil, tapi responnya dia tidak sesuai dengan apa yang ada di kepala gue, ekspektasi gue, akhirnya itu yang bikin gue jadi susah untuk keluar dari sedihnya. Gitu. Karena lu mikirnya kayak oh Adil ini orang yang tepat buat gue ceritain. Iya itu soalnya jeleknya gue banget adalah ketika gue udah deket sama orang, gue punya bayangan, gue punya ekspektasi dia akan merespon apa. Kayak misalnya gue deket sama lu Jack, gue mau ceritain ya, kira-kira Jacky bakal ngobrol apa ya, kira-kira dia akan ngerespon apa ya. Nah itu tuh udah ada di kepala gue. Ketika itu tidak sesuai dengan apa yang ada di kepala gue, runtuh sudah, anjing. Ternyata ini ya, sama kayak gue memilih jalur musik yang dimana waktu itu kerabat-kerabat terdekat gue tidak mensupport gue. Anjing, kirain gue temen gue tuh bisa nge-support ya, tapi taunya temen terdekat aja nggak bisa nge-support gitu. Siapa itu hancur sih. Siapa? Ya adalah. Ya. Lalu gimana dia? Ada. Hampir mirip. Kadang feedback orang juga ngaruh banget gitu. Iya. Karena kan kalau kita lagi sedih nih, pengen cerita nih sama orang. Iya. Karena image gue udah begitu gitu, udah ini mah guyon nih orang. Oke. Jadi kayak udah apa ya? Dikiranya pasti bercanda kan. Itu sedih sih. Peran gue udah nggak bisa jadi serius di muka orang. Iya. Dan sekalinya gue begitu, jadinya gitu. Iya. Jadi kayak semacam disepelekan orang gak sih jadinya? Jatuhnya Iya. gue pengen serius loh, tapi kayak orang mandangnya jadi kayak ini mah gimmick Ya, ini mah. ya dulu tuh kayak gitu. Enggak gini. Cuman jadi kayak jadi ngebalikin ini aja dulu introspeksi dulu kayak gitu jadinya gitu. Padahal gue cuma pengen didengerin aja gitu. Dan sekarang pun jadinya hanya orang-orang tertentu yang gue share gitu tentang sesuatu gitu. Adalah nggak banyak dan nggak harus banyak juga gitu. Kita nggak harus punya banyak teman seperti Naruto gitu.
Sedikit. Konoha tuh temannya Naruto dia. Satu Iya. desa. Pada akhirnya. Pada akhirnya. Pada akhirnya. Dia tidak diakui. Awalnya ya. Awalnya tidak diakui. Nah cuman dia emang ya terlalu perfect lah. Cuman kalau gue jadi Naruto mah, anjing lu gitu kan. Iya. Konoha, Akatsuki aja gitu. Enggak, tapi ya. Tapi maksudnya ini yang selalu salah dipandang orang. Maksudnya the big communication problem itu because people itu intend to reply, not intend to listen. Jadi itu yang buat orang tuh jadinya kayak kadang ada orang cerita tuh bukan untuk gue cerita cuman mau ngelegain gue doang loh gitu. Bukan ya lu nggak balas apa-apa juga nggak apa-apa gitu. Dan kadang-kadang itu yang buat si komunikasi itu jadi blee jadi. Benar. Gue setuju sih part itu. Tapi yang sering kita luput pun pada saat kita menjadi posisinya sebagai pendengar, Jack. Kadang kita punya ego untuk Benar kalau menurut itu. gua mah gini. Iya pasti ada. Itu pasti yang ada. bikin jadinya tuh nggak sync gitu sama yang cerita. Iya. Ada ego untuk mengkoreksi apa. Betul. Karena merasa memiliki pengetahuan, Iya. pengalaman sih yang paling. Merasa oke sih, itu yang paling salah sebenarnya. Iya gitu. Tapi kadang kita juga sebagai manusia suka Iya gitu benar. sih. Iya gue pun bilang kayak gini, gue juga gitu kadang-kadang. Iya makanya paling enak kalau misalnya ada sesuatu emang kayaknya bisa dikomunikasikan juga dulu gitu sebelumnya. Kayak gue tuh pengen cerita tapi lu nggak usah ngomong, udah diam aja. Ya itu Itu lebih lebih make sense sih. iya clear aja gitu. Jadi awalnya oke. Tapi pun kayak yang lu ceritain berdua tadi, jatuhnya khususnya si Esa ya, jatuhnya adalah orang itu bakal ngerasain dia tidak baik-baik saja karena ekspektasi dia sendiri. Betul. Kalau gue sih mikirnya adalah ya jangan berekspektasi sih, jangan berharap apa-apa. Emang akhirnya gue belajar kayak gue nggak boleh menaruh ekspektasi gue sama orang. Iya benar. Tapi gue bisa menaruh ekspektasi gue sama hal-hal yang lebih personal aja jatuhnya. Gitu. Iya, Kayak iya, mending ditaruh ke diri sendiri. Iya tuh benar. daripada ke orang lain gitu. Walaupun kadang naruh ke diri sendiri pun masalahnya akan ada timbul yang lain juga gitu. Kalau misalnya lu menaruh sesuatu sama diri lu secara berlebihan ya. Gitu. Tapi itu maksudnya iya. Benar. Lu nggak nge-freeze kan sih? Kayak Esa tuh mulai dari episode ini sama episode yang sebelumnya tuh kayak mantep banget. Wah, Bang Jago. Dopingnya oke kayak. Wow. Dopingnya Terus dari masalah-masalah yang kedua lu ini yang beririsan ini, titik baliknya tuh gimana sih sampai ke yang oke, misalnya kan lu selek nih berdua kan. Terus lu kan masing-masing sedih karena lu bro banget nih. Tapi itu kita pisahin dulu, lebih enaknya dijelasin personalnya dulu gitu. Baru gimana gua. Iya. Makanya kayak titik baliknya sampai ke yang lu jadi yang sekarang. Esa dulu dah. Dari hal maksudnya ya panorama yang bikin gua sedih salah satunya itu titik baliknya gue cuma berharap jadi orang yang persisten aja sih sama apa yang gue jalanin gitu. Karena menurut gue hal yang gue tidak mau melakukan hal yang gue tidak senangi gitu. Jadinya gue akan melakukan hal yang gue senangi, dan main musik adalah hal yang sangat menyenangkan buat gue gitu. Itu sih titik baliknya. Kalau misalnya ngomonginnya panorama adalah hal yang membuat gue sangat down. Akhirnya gue mikir kenapa gue bikin panorama? Ya alasannya karena gue pengen bermusik gitu. Dari bermusik itu gue menemukan banyak hal seru, banyak hal menyenangkan, ketemu banyak orang yang bisa nge-support juga di lingkungan yang tepat gitu. Jadinya titik baliknya gue pikir balik lagi apa sih yang jadi landasan gue bikin band gitu. Itu yang jadi turning point-nya gitu buat gue. Jadi balik lagi ke tujuan awalnya. Karena ya walaupun panorama bikin gue down, tapi ini nggak membuat gue terhenti gitu melakukan hal yang gue sukai gitu. Jadinya ya udah gue mencari cara, ya akhirnya waktu itu fokus di Angsa juga, terus mulai produce lagu juga 2016, terus udah gitu Zul juga datang ke sini bawa
projectnya dia yang si Manor House ini gitu. Akhirnya gue tertarik, ya udah itu sih yang jadi landasannya. Ya apapun yang gue kerjain sekarang di musik, tujuan awalnya ya gue ingin melakukan hal yang gue sukai aja. Oke. Gitu. Kalau Dil gimana Dil? Gue sih ini sih bener yang kata Esa tadi, cuman gue rada kebalikannya lah. Kalau dia kan ke musik, Iya. kalau gue enggak, justru jadi karena dari titik balik itu nemuin kayak apa ya, udahlah gak usah terlalu capek mikirin mimpi orang jadinya. Nah kalau Esa kan bener-bener mengejar mimpinya itu, gue jadi justru udahlah gak usah terlalu mikirin mimpi orang gitu. Karena apa ya, kita nggak bisa ngontrol apa yang kita nggak bisa kontrol aja gitu jadinya. Iya benar. Terus fokus aja bahagiain diri sendiri dulu gitu. Terus apa lagi ya? Ya udah sih gitu doang. Sesimpel itu beneran. Dan kalau untuk masalah-masalah lainnya dari yang diabaikan lah, terus apa yang tadi gitu. Jadi ngerasanya I don't give a fuck man gitu, kayak wow. Ya udah, gua mah nggak peduli. Maksudnya mau orang nyebut gua nyebelin, rese, ya udah nggak apa-apa. Someday you will see gitu. Ada positive thing gitu di diri gua gitu. Dan orang yang melihat itu adalah orang yang benar-benar bareng sampai sekarang gitu. Jadi Adil Sofyan. poinnya kita bermanusia tuh kayak gitu. Iya. Iya, jadi ya banyak yang lupa aja gitu sekarang tuh orang untuk menjadi manusia gitu. Iya soalnya kalau misalnya kita ngejar apa yang orang mau, kita nggak bakal sampai terus. Benar. Nggak sampai terus. Iya, karena orang nggak pernah merasa puas gitu loh. Dan ya udah, mau gua senyebelin apapun, selalu gua sisipkan satu kebaikan gitu, kayak apa aja gitu. Karena emang orangnya riweh ya saya, tapi rada care dikit ya saya. Iya nggak sih? Iya nggak sih? Iya. Iya, jadi kayak mau pas nongkrong nyebelin gitu, diejek-ejek gitu sama gua, tapi gua bawain makanan gitu, dan nggak tahu nggak ngarepin dia bakal balik ke gua gitu ya. Cuman ya udah, gua mikirnya kebaikan sekecil apapun bakal meluas gitu, seperti riak air yang turun gitu. Iya. Tapi emang gitu sih, kayak kalau kata pepatah tuh, semut di seberang kelihatan tapi gajah di pelupuk mata tuh nggak kelihatan. Iya gitu. Benar. Ya gitu sih. Tapi emang gue cukup banyak harus bertoleransi sih berkawan sama Adil ya. Karena tai banget sih aslinya orang. Iya sih. Iya. No empathy, no. Tapi sekarang udah Sekarang better sih sekarang. Sekarang udah berkawan sama gue kan ya. ya itu ada alasan, tapi karena mungkin suka introspeksi kadang. Kan karena gini, dulu tinggal sama orang tua. Terus ketemu teman terus ya kan. Sekarang di Jakarta kayak teman kerja. Pulang dari kantor ya udah aja kan, jadi masing-masing. Terus lebih banyak waktu sendiri, lebih banyak waktu untuk mikirin aja gitu. Semua hal yang terjadi. Jadi kayak semua evaluasi diri sendiri. Diputar balik itu udah ngapain aja, terus apa nih yang harus dibuang, apa yang harus dipertahankan gitu. Gokil. Keren. Tapi yang menyebalkannya nggak usah dibuang. Nggak usah dibuang. Itu kan ciri khas. Iya, karakter. Gitu ya, nggak peduli lah mau orang kayak gimana juga. Yang penting inget aja gue pernah baik ke lu. Justru orang malah ini gak sih, kayak yang aneh gak sih, misalnya lu ya kan, lu tahu Adil seperti apa, terus Adil tidak menyebalkan lagi, lu bingung nggak? Bingung sih. Iya. Bingung. Makanya dia jadi yang sekarang aja tuh menurut gue ini cukup membingungkan. Waduh. Kayak kok bisa ya orang ini nyampe di titik ini gitu. Awalnya gue tuh underestimate gitu sama orang ini. Sama dia, sama Bernie tuh orang yang underestimate lah, gue underestimate. Iya, soalnya beda jalur aja, tapi kita ketemu di titik yang sama. Benar. Dan itu ada proses hidup. Iya, benar. Gitu, dari masalah apapun ya. Cubluknya nggak harus sama, tapi sama-sama bau kok ujungnya. Itu dia. Itu. Iya. Itu ya. Itu Jack. Tapi Persahabatan kita berdua. Iya, maksudnya ini tuh sangat
karena jarang gitu. Ada orang yang dulu temenan deket nih, terus ditimpa masalah nih, blar. Terus pas balik lagi temenan, udah nggak sama kayak dulu. Udah nggak sama. Nah, kalau gue lihat dari cerita lu, ya lu balik lagi di titik yang sama walaupun lu pernah bergesekan gitu loh. Iya, bener. Tapi ada hal-hal yang ya dari dulu Adil nggak berubah. Ya itu yang tadi gue bilang karakternya itu, oh iya emang tengilnya mah emang dari dulu juga kayak gitu. Iya, dan sama. Banyak orang yang menjadikan lompatan hidup tuh jadi sebuah ajang pertunjukan. Misalkan di kehidupan yang A nih, dia bikin karakter seperti ini. Di kehidupan B, di lingkaran B nih, dia bikin Nah kalau gua sih merasanya kayak di semua lingkaran ya udah adil, just being adil gitu. Dan dari teman SMP, kalau SD belum keluar lah karakternya. Dari teman SMP sampai yang kenal sampai sekarang gitu, teman SMP, SMA, kuliah, ya udah adil mah, ya udah itu. Soalnya kan SD dibully tadi katanya. Sama-sama ini juga kalau terlalu over bercandanya sama-sama ngacangin juga. Dan itu bener kayak anjing bisa sama ya. Ya udah gitu, ya udahlah. Oh tapi berarti orang misalnya lu bercandain orang nih, terus kelewat batas, itu tuh benar-benar sampai didiamin gitu deh. Ya sampai udah capek aja orang anjing gitu kayak udahlah capek lah anjing. Semuanya gitu. Semuanya sih. Jadi kalau misalkan reuni teman-teman Adil nih nanti dikumpulin se-Indonesia. Reaksinya sama. Anjing tuh si Adil ya. Enggak ada yang tiba-tiba 5 orang ngomong enggak tapi dia baik gini. Enggak, semuanya ngomong sama. Anjing. Jadi seru aja gitu, jadi kepuasan tersendiri. Gitu. Tapi mana menyadari kan kalau diri mana anjing? Iya, kan tadi udah dibahas. Iya sih. Nah, mana senang? Enggak mana senang akan menjadi orang yang anjing gitu. Enggak, apa sih yang mana dapatkan dengan mana bersikap anjing? Enggak, maksudnya kayak nggak bisa dirubah aja, tapi ya udah semaksimal mungkin being nice aja gitu yang gua bisa lakuin gitu Iya, tapi kan tetap anjing. Iya, tapi gimana kita kan nggak bisa ngapus gitu aja. Enggak, tapi maksud gue tuh kadang-kadang tuh jadinya tuh kayak nggak adil gitu. Karena kan kita nih sebagai manusia nih semuanya kan nggak dia doang yang anjing, kita juga punya sifat anjing kita masing-masing gitu. Kenapa dia bisa menoleransi anjingnya kita, tapi kita nggak bisa menoleransi anjingnya dia? Ya. Soalnya kelewat batas, Jack. Masalahnya itu. Kelewat. Udah deh. Dulu SMP kacau. Lagi ininya apa? Karena kan SD ini ya apa? Maksudnya ya udah gitu dibully gitu. Jarang vokal juga. Nah, itu lompatan besarnya SMP bener-bener jadi anjing banget gitu. SMP tuh lagi tumbuh kembang ya. Maksudnya sedang aktif-aktifnya ya Bun gitu. Anaknya aktif ya Bun. Nah, itu SMP bener-bener suka ngejek orang, terus ngehina orang apa nama ngecengin orang tua ya. temen, gitu. Lu gitu. Digituin bener sampai nangis, sampai di panggil BK, iya kepala sekolah. Sampai di ini kamu tulis surat perjanjian kalau enggak kamu enggak naik kelas. Nangis lah bocah digituin ya kan. Nangis terus lagi karena sekolah Islam gitu. Jadi tapi sikap Anda tidak mencerminkan Lah sekolahnya. justru itu sekolah Islam, fun fact ya, sekolah Islam itu isinya lebih tidak Islam dibandingkan sekolah yang tidak Islam. Iya serius? Oh iya jelas. Kebanyakan Seperti itu. Lu juga kayak gitu dulu. Lu sekolah Islam memang? Iya. Anjing kan? Lumayan sih. Ya, lumayan sih. Tapi bagus loh sekolah Islam tuh. Iya. Jadi anaknya tahu akidah, tahu. Cuma emang actionnya aja kagak ada, bro. Iya. Ya teorinya mah oke ya. Teorinya Teorinya oke. oke. Jadi kayak mikirnya gini mungkin orangnya tuh kayak ngegampangin gitu orang yang sekolah di sekolah Islam kayak aing mah ada waktunya aing tobat gitu kayak. Iya pasti. Iya bener banget, Iya. bener banget. Bener kan? Iya bener banget. Ada waktu aing tobat. Iya. Ada nanti, tapi sekarang anjing dulu kali ya. Iya, Gitu. iya pasti kayak gitu. Nggak sekolah. Tapi bener di sekolah, maksudnya di sekolah Islam Itu tuh relate. real sekali. Real. Bagi yang mendengar dan sekolah Islam kalian pasti Iya. iya sih. Dan gue mungkin orang-orang udah banyak yang
lebih baik lah ya. Gitu. Kita berdua. Gue maunya kayak gini aja dulu sekarang. Sebuah Ntar kan fakta. dijelasin tuh kemarin di sekolah kalau gue bisa kayak gini gitu. Iya jadinya ya udah gini tuh. Lu sekolah Islam tuh tidak menjadikan lu bener juga, cuman pinter gocek aja. Saya nggak bilang gocek ya. Gocek. Ya gitu cuma nambah aja live trick. Iya. Iya benar. Iya. Iya sih. Wah. Nah, setelah lu udah menemukan titik balik, sampai pada tahap apa lu bisa berdamai sama diri lu sendiri dengan yang lu punya, maksudnya adil dengan ketengilannya dan lu adalah orang yang selalu mentoleransi segala hal gitu. Iya. Biar gue bisa nyontek. Cara berdamai dengan diri kita sendiri Template. sih tetap selalu bersyukur apa yang kita capai tiap harinya. Iya. Bener apapun gitu kayak Oke. kita punya ya kita bernafas ya udah pastilah itu orang-orang banyak yang lupa gitu kayak kita masih bangun pagi gitu. Masih bisa menghirup oksigen. Ya bersyukur pasti itu cara untuk berdamai dengan diri sendiri. Tapi sebenarnya kita juga nggak pernah bisa berdamai dengan diri kita sendiri terus gitu karena apa ya selalu ada masalah baru gitu di kehidupan kita yang menanti di depan kita. Pokoknya kalau kita ngerasa puas, gue udah cukup nih kayak gini udah cukup baik. Nggak bisa kayak gitu karena di depan nanti ada masalah lagi dan banyaknya orang yang kayak gitu jadi ngutuk aja gitu, jadi ngutuk Tuhan, ngutuk sesuatu yang nggak penting gitu ya kan, banyaknya gitu. Jadi ya udah kita yang hidup di comfort zone sekarang kita harus terus memperluas gitu comfort zone kita, bukan malah kita meninggalkan terus apa sok-sokan inilah gue mau lebih serius nih hidup terus ninggalin comfort zone. Salah, kita harus memperluas dari yang A jadi AB terus ABC gitu, jadi makin luas aja gitu. Ya gak sih? Iya. Anjing ya. Mantap ya. Mantap. Ya gitu sih. Lu gimana Sa? Apa? Kalau lu? Oh gua berdamai. Hmm. Cara gua berdamai dengan diri gua dengan masalah yang gua hadapin adalah gua mikir gini. Gua harus menjalani hari ini dengan baik. Itu cara gua berdamai. Gini gua jelasin bingung kan? Iya. Bingung kan? Enggak, iya karena maksudnya ya tiap hari ya harus ya memang harus baik gitu. Iya. Gini, soalnya kalau misalnya gua terlalu fokus dengan apa yang ada di depan sana, jadinya gua nggak bisa berdamai dengan diri gua. Oke. Gitu, karena jarak pandang mata gue cuma bisa sampai situ doang, tembok situ. Jadi gue nggak bisa ngelihat di balik tembok itu apa. Jadi akhirnya gue cuma bisa ngeprediksiin apa yang akan terjadi beberapa hari ke depan gitu, yang masih make sense aja waktunya. Jadi kayak kalau gue sih ya menjalani hari dengan baik sih, berdamai dengan Makanya diri lu sendiri. bisa bilang tadi kayak yang ya kita bakal jadi orang apa yang kita tunjukin ke orang karena lu cuma bisa lihat apa yang ada depan mata lu doang kan? Iya. Dan gue nggak berusaha untuk mencari apa yang ada di depan juga sih kalau gue ya. Jadinya gue hidup di hari ini gitu. Mungkin itu cara gue berdamai dengan diri gue. Gue menjalani hari aja gimana gitu dengan baik. Berarti kan sekarang kan pacaran nih. Berarti lu nggak lihat pernikahan gitu di depan? Lihat. Kan itu jauh. Kan jauh. Jauh di balik situ ada. Oh enggak Dil, berarti udah dekat kalau bisa dilihat. Itu. Berarti udah dekat Dil. Serius. Udah sedekat apa coba? Ya anjing gak usah kayak gitu juga dong pertanyaannya bangsat. Kan mau nikah banyak ini ya, apa tetek bengeknya. Itu tetek bengek itu stereotip masyarakat kita yang bikin dia. Enggak cuma duit, coy. Maksudnya ada iya. kesiapan apa nih? Apa yang harus kita damaikan? Nah, Keluarga makanya apa? Lili. Makanya gua dari awal gua selalu melabelkan diri gua tuh orang yang nggak mau ribet. Jadi hal-hal itu gua kesampingin dulu. Gua lebih menarik esensinya tuh apa? Nikah tuh apa sih esensinya? Iya oke. Ya udah itu aja yang gua pegang. Terlepas Tapi dari kan tidak sesimpel itu ya. simple Jack. Simple lah. Kayak esensi nikah kan Esensi nikah apa, Sa? ibadah. Oh, benar iya, jawabannya benar. benar. Udah Ibadah kan? Benar. Gua pengen udah
Udah mikirnya cinta. Ya, ibadah. Ya, Oh maksudnya iya, gue ibadah. pengen beribadah. Maksudnya Iya, gini, ketika lu hidup dengan seorang yang lu sayangin gitu, terus lu menjalani hari-hari, ya semuanya akan diberkahi gitu. Iya. Kalau misalnya udah nikah gitu dan ya udah setengah hidup lu ya udah aman gitu ketika lu udah nikah gitu menurutku. Gitu. Jadi kalau misalnya kenapa pernikahan Tapi bukan, ragu gitu bukan. bilangnya ragu. Tapi ragu gitu kan. Aman. Anjing. Aman gak ya? Anjing. Kita tanggung jawab gak sih sama hal-hal yang bakal terjadi depan? Enggak kayak Dile. Enggak, mungkin ya Esa harus tanggung jawab sendiri. Mungkin Bentar, kan gue yang pegang akunnya YouTube-nya juga kan. Nanti Jadi gue dipotong. bisa delete juga gitu atau gue edit dulu di sini gitu. iya. Oke lah. Yang penting yakin nikah. Yakin. Cuman lalalilinya itu yang belum bisa diprediksi. Belum bisa dan ya udah. ntar Bodo aja. amat ya. Bodo amat. Jalan Yang penting aja. niatnya aja dulu. Berarti tidak bisa lu prediksi dan kalau itu datang lu siap berarti. Iya mau dong. nggak mau? Mau Mau nggak nggak mau, mau. siap. Soalnya kan kayak esensi pernikahan harus diawali dengan gue ketemu keluarganya atau keluarga dia ketemu gue itu udah gue lakuin segala macamnya ya berproses Oke, aja oke. gitu ada proses Oke. ada proses Oke. Iya. Iya, oke. Ini kayak ini kayaknya gak usah tayang sih ya. Jangan dong, gila ya. gua seneng kayak kalau setiap podcast tuh kayak gini gitu. Gitu sih kayak ada sesuatu hidden gem yang terbongkar. Iya. Ini sih. Benar. Terus apa lagi, Sa? Udah azan dia sholat dulu ya. Kedengeran enggak? Ya udah itu Oke, sih oke. cara gue berdamai dengan diri gue. Terus masalah apa lagi, Sa? Pernikahan? Enggak ya udah nggak usah itu. Tapi udah yakin nih sama yang sekarang? Insyaallah yakin. Mantap. Yang lantang lo insya Allah yakin. Insya Allah. Ya udah yakin mah nggak usah ditunjukin ke orang dalam hati. Lah. Yakin mah. Calonnya nonton harus nunjukin nggak? Iyalah. Enggak lah, calonnya rasain aja. Ah, Tanpa gua ngomong kalau orangnya ngerasain keyakinan gua, iya dia akan merasa yakin juga, men. Gitu. La. Anjing tai banget ya episode ini. Iya. Sampah. Seru banget. Lu Iya. nikah gimana nikah? Gua masih jauh gua. Sama sih. Masih jauh ya. Sama belum ada calon. Iya, gua belum ada bayangan apa-apa juga sih, masih jauh juga. Gimana dong, Sa? Ada wejangan? Ada jangan nggak, Sa? Buat kita berdua, Sa? Cara Dia mau jawab serius tapi takut. cara ini kan Nggak kita ada deh. enggak maksudnya nih Enggak ada. belum mikirin ke sana. Gimana caranya supaya kita bisa Bisa mikir kepikiran kesana, sana terus gitu. gimana caranya nemuin pasangan hidup yang tepat, yang kita bisa yakin tepat. Ada Sama tips. seperti obrolan gue di podcast sebelumnya, Jack. Apaan tuh? Gue tuh ngandelin momentum. Oke. Gua orang yang ngandelin momentum. Ketika lu aware sama apa yang ada di dalam diri lu dan lingkungan lu, akhirnya lu bisa tahu kira-kira kapan gua akan menemukan orang yang tepat. Bisa gitu ya? Bisa gitu. Jim. Bisa gitu. Bisa gitu sih. Guys. Bisa gitu sih karena banyak hal mengejutkan yang terjadi gitu dalam hidup gua. Ketika gua bersikap seperti itu banyak yang anjing. Banyak hal yang rancu sebenarnya dari Iya, Esa kan bener, tadi bener sih. gua mikirnya hari ini tapi ternyata visioner jadi apa Mana? gitu. Visioner di mana? Itu tadi Yang mana? momentum bakal tahu apa Iya, Bu. enggak Kan anjing. tapi kan momentum kita yang buat Iya. nggak bisa Momentum bukan. tuh nggak bisa muncul dengan sendirinya loh. ya maksudnya inisiatifnya apa gitu Iya. supaya ada momentum ke situ Iya, itu. Iya makanya momentumnya Gila itu ya. yang gua bilang tadi ketika lu aware sama lingkungan sekitar lu Iya. dan lu aware sama diri lu sendiri. Iya. Kayak kenapa gua mau nikah? Karena gua aware. Oh, gua butuh ini ya, gua pengen ini, gua pengen itu, gua pengen itu. Terus ketika aware sama lingkungan gua, oh gua menemukan seseorang yang kayaknya nih orang bisa nih melengkapi melengkapi itu. bisa menjawab semua pertanyaan Iya. Wah,
bucin. Berarti- Iya, berarti- Tuh, makanya gue mah momentum aja semuanya. Berarti lo gak punya jawaban yang konkret ya? Nggak ada. tapi masih abu-abu ya. Nggak ada. Jadi Oh berarti Ya, kita niatnya- ubah niatnya berarti kita aja ubah dulu. dia. Gimana, Pertanyaannya tuh dulu, kayak anjing. mindset apa yang harus kita tanam? Iya, supaya Mindset- bisa supaya- mikir kayak iya, gitu. Udah itu dari tadi penanya itu. gue ya. Kalau Iya dong, gua- kan lu yang udah deket. Mindset gue sih, gue pengen bergerak terus ke arah yang lebih baik. Mindset gue itu. Dan gue menemukan orang yang mau diajak kayak gitu. Dan dia pun kayak gitu sama. Oke. Dua. Tapi kan pada dasarnya kita memang harus kayak gitu ya. Maksudnya kayak Enggak juga. enggak ya? Banyak orang yang akhirnya terlena dengan apa yang udah dia jalanin gitu. Menurut gue. Iya sih. Kayak ya udah. Ya antar lagi aja gitu. Banyak orang yang kayak gitu. Dan gue gak mau orang jadi orang yang Pasangan terbaik adalah dua orang yang sudah lelah mencari akhirnya bertemu ya. Kayak gitu gak sih, Sa? Mane sama Gaby gitu kan? Iya. Apa nggak sengaja ketemu Mane? Enggak juga sih. Enggak capek juga. Oke lah. Cuman ya waktunya Nggak ya capek. gue dipertemukan dengan orang yang tepat di waktu yang tepat. Udah gitu Nggak aja capek sih. mencari guys, berarti masih ada tenaga untuk mencari. Anjing, tai banget nih orang. Lah iya dong, ya udah jawab. Iya. Enggak soalnya Ya kan udah, kita, ya kita udah bereaksi dari apa udah. yang dibilang kan. Heeh. Anjing gue walk out. Gila lu. Udah. Ya udah. Jack balik lagi ke Forgotten Iya, oke. Sea. Oke. Tapi kayak lebih seru ini ya. Ya lebih seru gini ya podcastnya. Oke. Nah, kita kalau misalnya kita balik lagi ke yang tadi. Intermezzonya panjang juga ya. Apa yang pengen lu sampaikan ke orang-orang di luar sana yang bisa belum berdamai sama dirinya sendiri, masih stuck di kesedihannya, masih gitu-gitu aja dalam hidupnya gitu. Apa yang pengen lu sampaikan? Esa dulu ya. Esa dulu. Soalnya episode ini kayak spesial Esa. Sama seperti yang selalu gue bilang sih Jack, kita adalah apa yang kita pikirkan. Jadinya untuk berdamai dengan diri sendiri, untuk tahu perasaan sedih yang sedang dirasakan gitu. Kayak lu punya kebebasan untuk memberikan lu punya kebebasan untuk menangkap sinyal itu tuh sebagai sinyal yang baik atau sinyal yang jelek gitu. Dan harapannya maksudnya ketika dibalikin lagi ke gua nih sebagai seorang manusia, gua selalu menganggap semua hal yang terjadi di hidup gua adalah hal yang baik gitu. Jadinya ya udah gua menjalani hal-hal selama 26 tahun ini ya tanpa penyesalan akhirnya. Ya udah aja yang emang harusnya terjadi ya biarkanlah terjadi gitu. Jadinya mungkin itu yang bikin gue bisa lebih sedikit berdamai dengan keadaan gue, masalah-masalah di hidup gue. Jadi kayak ya udahlah, banyak hikmah yang bisa gue ambil juga. Toh hidup gue juga masih bisa berjalan sedemikian rupa, gue masih bisa mengerjakan hal yang gue sukai gitu. Jadi ya balik lagi sih apa yang kita pikirkan menentukan juga lu kayak gimana gitu. Oke. Kalau dari gue. Kalau dari dulu gimana Del? Tetap bersyukur pasti. Bersyukur ya. Ya itu karena penyakit orang iri dengki gitu. Melihat sesuatu yang lebih di orang gitu, kita nggak puas. Terus itu sama berserah diri aja apa yang sama Allah dan Allah yang berserah diri sama yang Allah atau Tuhan yang kasih ke kita gitu, takdirnya kayak gimana. Karena kalau kita terlalu kekeh sama plan kita sebagai manusia, kita kayak ngacauin plan Tuhan aja gitu. Siapa tahu Tuhan udah mau ngasih sesuatu yang besar gitu, tapi lu malah belok lagi gitu. Kan kita nggak tahu. Semua udah ada skenarionya. Skenarionya, jadi ya udah tetap bersyukur aja. Dan semuanya pasti ada maksudnya sih. Dan
mau Maksudnya kenapa kita ngobrol hari ini pun ada hal yang bisa gue dapet gitu, ada hal yang bisa Iya. gua dapet. Iya. Pasti semuanya yang kita jalanin ada maksudnya. Benar. Makanya tadi gue bilang kalau misalnya lu aware sama lingkungan, sama diri lu sendiri, semua yang dikasih dan yang tidak dikasih sama yang di atas, Iya. pasti ada maksudnya. Benar. Makanya kalau misalnya lu bilang bersyukur, Dil, gue selalu menanamkan pada diri gue bersyukur dengan apa yang gue punya, tapi gue juga bersyukur dengan apa yang tidak gue punya. Iya. Iya. Siapa tahu itu jadi penyakit gitu buat Iya, kita. karena pun sebenarnya kayak yang mau itu baik ataupun buruk tuh nggak ada yang sia-sia. Tuhan tuh selalu memberikan sesuatu tuh pasti ada manfaatnya. Gitu. Iya, betul. Gitu. Labas ya. Ya udah. Memang seru ini kan. Seru. Seru. Beda. Tapi gitu. podcast yang ini bakal gue dengerin sih kayaknya. Soalnya kan yang sebelumnya nggak pernah gue. Iya. Iya. Dil, kalau misalnya orang-orang pengen ngepoin lu di mana Dil? Sosmed tuh. Mana tahu ada yang pengen nanya kan, dia dulu dibully terus kayak anjing gue gara-gara dengerin ini nih, gue bisa ngebully orang lagi nih kayaknya nih. Nah gitu gimana tuh? Itu Anjing emang orang-orang yang kayak gitu kalau- bisa yang deket sama Adil bener-bener. ya kalau mau lihat yang biasa-biasa aja di Instagram Adil Sofyan. Kalau yang mau lebih grassroots lagi di mana? grassroots Twitter. Twitter itu sangat toksik. Buka 3 menit pusing, toksiknya parah. Sama Adil Sofyan juga, cuman ya lihat aja lah. Terakhir kan bikin TikTok juga, kasih tahu dong. TikTok, tapi itu kayak ya TikTok juga Adil Sofyan ya. Ya semuanya tahu. gitu. Tapi ada YouTube. YouTube isinya rencananya mau diisi gaming gitu. Oh. Baru iya, akan iya. memulai. Baru channelnya Adil Gaming 69. Mantep. Mantep. Iya. Sakit sih. Iya benar. Gitu. Oke, Gitu oke, sih. oke. Iya. Thank you, Dil, udah mau ngobrol-ngobrol bareng kita di sini. Terima kasih juga. Tapi kayaknya kita harus ngobrol sering-sering sama Adil kayaknya ya. Boleh. Iya. Boleh. Kayak seru. Jangan ntar capek. Ini ya saya udah capek. Ini mah acting. Mukanya maksudnya ya isinya mah bener. Iya. Karena gue penasaran banget sih. Ini maksudnya kan kalau sama Esa tuh kan mereka kan udah kenal tuh. Gue pengen Iya, tahu kalau sama ditandepin sama Jul. Jul. Sama Itu. Jul sih. Gue penasaran Jul. banget tuh. Gue aja kan kalau podcast sama Esa itu kan adem, ayem gitu. Tapi Gue hari kalau ini sama enggak ya? Jul kan meledak-ledak. Hari Kalau ini hari ini, mantep, pecah. Oke, terima kasih Adil sudah mau Sama-sama, ngobrol-ngobrol terima bareng kasih kita di juga sudah sini. diundang. Jangan lupa buat terus dengerin dan nonton obrolan abad 21. Jangan kemana-mana, di rumah aja. Stay safe, stay healthy. Dadah. Dah. Jangan